Wilayah Arab sebagian besar adalah wilayah gurun yang tandus. Tapi tahukah kalian bahwa Jazirah Arab kini kian menghijau? Berbagai media dunia menyorot Arab Saudi yang menghijau hingga mengkaitkannya dengan tanda-tanda kiamat. Terlepas dari tanda-tanda kiamat, kita harus tahu dulu kenapa Arab bisa menghijau. Apa penyebabnya? Apakah ini sebuah keajaiban atau malah ini disebabkan oleh ulah manusia? Tapi sebelum lanjut, bagi saudara-saudaraku yang muslim yang belum sholat, alangkah baiknya saudara sholat dahulu. Jangan jadikan video ini menjadikan kalian lalai dari kewajiban. Sebagai seorang muslim, kita patut untuk percaya tanda-tanda kiamat akan terjadi. Negara Arab akhir-akhir ini selalu memunculkan kontroversi. Dan sebenarnya, wilayah Jazirah Arab saat ini mengalami curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan hujan berkepanjangan hingga akhirnya menumbuhkan vegetasi di sebagian wilayah Arab. Tentu, Jazirah Arab tidak selalu tandus dan gurun. Ada juga beberapa daerah Arab yang subur dan sudah lama dijadikan lahan pertanian, contohnya seperti daerah Yaman, Hadramaut, dan sebagainya. Selain curah hujan yang tinggi, Arab Saudi juga melakukan penghijauan besar-besaran, serta menerapkan sistem pertanian regeneratif tanah yang awalnya adalah gurun gersang yang tandus, kini berhasil diubah menjadi tanah pertanian hijau yang subur. Jadi Arab yang menghijau bukan keajaiban yang terjadi begitu saja, namun kejadian ini lahir melalui visi proses dan kerja keras Arab Saudi yang tekun selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, ini sudah direncanakan sejak dahulu. Program penghijauan di Arab Saudi ini bernama Proyek Al-Baidah. Proyek ini adalah pelestarian alam dan penghijauan di wilayah Arab Saudi bagian barat. Program ini terdiri dari program restorasi tanah, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian warisan budaya. Sehingga dari program tersebut Arab Saudi berharap terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya pasokan pangan, serta meningkatkan kualitas sektor wisata. Jadi, jangan heran jika Arab Saudi berani membuka destinasi wisata baru yang seharusnya bukan untuk wisata. Contohnya seperti Al-Ula. Lalu, apakah ini sesuatu yang buruk? Bagi bangsa Arab, tentu ini hal yang sangat baik dan mereka sudah mengharapkan itu bertahun-tahun. Bagaimana bisa tanah yang tandus yang tadinya tidak ada sumber daya alam ternyata memiliki cadangan minyak terbesar di dunia yang membuat Arab semakin kaya raya? Belum lagi pemasukan negara lewat haji dan umroh. Mereka juga ingin membangun kota terpanjang di dunia dan yang sekarang adalah penghijauan gurun gersang. Luar biasa, bertambahnya populasi dan kebutuhan, itulah yang menjadi penyebabnya. Namun, sangat disayangkan, hal ini justru membuat sebagian orang sedih dan terpukul. Di satu sisi, Muslim lain sedih karena ini adalah tanda kiamat yang kian mendekat. Dan di satu sisi, tujuan penghijauan memang positif dan bertujuan mensejahterakan rakyat Arab. Seharusnya kita yang di luar Arab, siapapun itu, Muslim manahkah itu, tak perlu panik dan melebih-lebihkan berita. Kiamat itu pasti akan terjadi. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan takut, jangan sedih ketika Arab menghijau, karena itu kepastian. Tapi takutlah, sedihlah ketika kita berani bermaksiat. Tidak sedih, belum banyak melakukan kebaikan. Apalagi media dan konten kreator yang lebay dan melebih-lebihkan informasi, membuat kepanikan sana-sini. Satu kata buat mereka, na'udzubillah. Wahai saudaraku, ingatlah hadis Rasulullah. Meskipun esok adalah hari kiamat, tetaplah tanam biji kurma. Maksudnya ialah, bila mana esok hari kiamat, tetaplah berbuat baik, jalani aktivitas seperti biasa, dan tetaplah tersenyum meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja.